Sistem peredaran darah pada hewan berbeda-beda tergantung anatomi tubuhnya. Namun secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka. Dilansir dari Biology Library Text, pada sistem peredaran darah terbuka, darah digantikan dengan hemolimfa. Hemolimfa memiliki fungsi yang sama dengan darah, namun tidak mengandung hemoglobin, sehingga tidak berwarna merah. Dalam sistem peredaran darah terbuka, tidak ada pembuluh darah, sehingga hemolimfa beredar di dalam rongga-rongga tubuh makhluk hidup. Tidak adanya pembuluh menyebabkan hemolimfa tidak dapat beredar terlalu jauh, sehingga biasanya hanya hewan bertubuh kecil yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Kebanyakan hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup adalah sistem yang mengedarkan darah dan getah bening di dalam pembuluh yang rumit. Darah dan getah bening secara tidak langsung diedarkan dalam rongga tubuh. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, semua hewan vertebrata atau bertulang belakang memiliki sistem peredaran darah tertutup di dalam tubuhnya. Sistem sirkulasi invertebrata. Yang pertama, protozoa. Hewan bersel satu atau protozoa tidak memiliki sistem sirkulasi darah karena tubuhnya hanya terdiri atas satu sel. Sari-sari makanan yang telah dicerna di dalam vakuola diserap oleh protoplasma di sekelilingnya. Contoh dari protozoa adalah amoeba dan paramecium. Sistem sirkulasi pada paramecium lebih sempurna daripada amoeba. Pada paramecium, makanan yang berupa materi halus diserap melalui permukaan tubuhnya. Namun, materi makanan yang besar akan masuk sitostoma atau mulut sel. Makanan yang berbentuk cair akan diedarkan oleh vakuola kontraktil, sedangkan zat makanan yang berbentuk padat akan dicerna dan diedarkan oleh vakuola makanan. Penyebaran ke dalam endoplasma terjadi secara osmosis. Yang kedua adalah porifera. Organisme ini belum memiliki sistem peredaran darah khusus. Dengan kata lain, sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaan. Tubuhnya terdiri atas dua lapisan sel, yaitu sel amoeboid dan choanosit. Sel-sel amoeboid yang berfungsi mengedarkan makanan pada porifera diperoleh melalui aliran air yang melintasi ostia atau pori dan keluar melalui osculum. Makanan ditangkap dan dicerna oleh sel-sel leher, kemudian diberikan ke sel-sel amoeboid. Kemudian sel-sel amoeboid mengembara ke sel-sel lain untuk mengedarkan makanan. Coelenterata. Pada Coelenterata juga belum memiliki sistem peredaran darah khusus, misalnya hidra. Transportasinya dilakukan oleh sistem gastrovaskuler, yakni saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus sebagai alat peredaran. Saluran pencernaan pada hidra ini bercabang-cabang dan bercabang-cabang lagi ke semua bagian tubuh. Dengan demikian, walaupun pada hewan ini tidak terdapat sistem peredaran yang khusus, zat yang diserap oleh saluran pencernaan akan dapat mencapai seluruh jaringan tubuh, misalnya hidra. Makanan yang telah dicerna di dalam rongga gastrovaskuler langsung diserap oleh sel-sel endoderma, penyusun dinding rongga gastrovaskuler. Selanjutnya, sel-sel endoderma memberikan makanan ke sel-sel ektoderma secara difusi dan osmosis. Sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui mulutnya. Platyhelminthes. Pada Platyhelminthes, contohnya Planaria, juga belum mempunyai sistem peredaran darah khusus, namun menggunakan sistem gastrovaskuler. Awal mulanya makanan masuk ke dalam usus, selanjutnya dari usus bercabang-cabang ke seluruh tubuh untuk mengedarkan makanan. Percabangan tersebut menyebabkan usus lebih besar sehingga lebih efisien dalam menyerap makanan. Usus tersebut disebut gastrovaskuler, yang berfungsi sebagai pencerna makanan dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu Annelida.
Sistem sirkulasi pada cacing tanah merupakan peredaran darah tertutup. Selama sistem peredaran darah tetap berada di dalam pembuluh, alat peredaran darah cacing tanah terdiri atas pembuluh darah punggung atau dorsal, pembuluh darah perut atau ventral, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Karena itu, jantung cacing sering disebut jantung aorta. Darah dalam cacing beredar di dalam pembuluh, sehingga termasuk peredaran darah tertutup. Darah yang terdapat pada pembuluh kapiler akan mengikat oksigen. Pembuluh tersebut banyak terdapat pada kulit. Selanjutnya moluska. Pada moluska, sistem peredaran darahnya terbuka. Jantung terdiri atas ventrikel dan atrium, aorta interior dan aorta posterior. Tidak memiliki arteri dan vena. Ventrikel memompa darah ke dalam aorta anterior. Kemudian darah dialirkan tanpa pembuluh ke bagian kaki serta alat-alat tubuh lainnya kecuali punggung. Ke bagian abdomen, darah dialirkan melalui rektum dan mantel atau kulit luar. Darah yang mengandung O2 di dalam mantel akan dialirkan ke atrium. Darah yang mengandung CO2 dikumpulkan dalam pembuluh, kemudian masuk ke dalam ginjal dan insang untuk mengikat O2 dan kembali lagi ke jantung. Artropoda. Sistem sirkulasi artropoda meliputi jantung dan arteri, sedangkan vena tidak ada. Contohnya pada belalang mempunyai sistem peredaran darah terbuka karena darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah. Darah kembali lagi ke jantung melalui rongga-rongga tubuh. Alat transportasinya berupa pembuluh yang dapat berdenyut sehingga menyerupai jantung. Hewan invertebrata seperti Echinodermata memiliki sistem sirkulasi radial yang bentuknya mengecil. Pengangkutan zat dibantu dengan sistem sirkulasi air yang disebut sistem air ambulakral. Sistem sirkulasi pada moluska terdiri atas jantung dengan 1 atau 2 ruang jantung, aorta, dan pembuluh lainnya. Selanjutnya Pisces. Seperti manusia, mereka memiliki sistem peredaran darah tertutup, di mana darah selalu terkandung dalam rangkaian pembuluh darah. Dengan kata lain, darah tidak pernah meninggalkan pembuluh darah dan tidak mengisi rongga tubuh. Sistem peredaran darah tertutup dapat memiliki pola sirkulasi tunggal atau ganda. Ikan memiliki pola sirkulasi tunggal, di mana darah melewati jantung hanya sekali selama setiap rangkaian lengkap. Sistem peredaran darah ikan cukup sederhana, terdiri dari pembuluh jantung, darah, dan pembuluh darah. Manusia. Sistem sirkulasi pada vertebrata seperti manusia. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem organ yang terutama berkaitan dengan transportasi nutrisi, gas, sel-sel darah, dan hormon ke seluruh tubuh melalui jaringan pembuluh darah. Itu juga merupakan pendingin utama serta sistem transportasi tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Pembuluh darah arteri meliputi arteriol, vena, dan kapiler. Semua bagian ini memainkan perannya masing-masing dalam fungsi normal dari peredaran darah atau sistem kardiovaskular.